Kalau kemarin-kemarin kita belajar sikap hati, respon, pilihan. Tapi hari ini kita bicara soal tentang dosa, saudara. Ya, saudara baik, saudara. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang maksimal, saudara dan saya mesti beresin semua dosa yang menghambat, yang merintangi kita. Artinya saudara harus berjuang untuk mengalahkan dosa-dosa itu. Walaupun firman Tuhan berkata Yesus sudah kalahkan itu, ya kan? Tapi bagian kita juga harus kita kalahkan. Ada bagian kita, saudara. Ya, saudara ingat perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Apalagi melawan mertuamu, suamimu, istrimu, saudara. Ya, perjuangan kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Seperti itu, saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dosa. Ya, saudara harus sadar dosa itu sangat serius. Amin. Sama-sama katakan dosa itu serius. Kenapa serius? Karena sampai Tuhan harus turun dari surganya untuk menyelesaikan dosa, saudara. Jadi jangan main-main dengan dosa, saudara. Jangan main-main dengan dosa. Konsekuensi dosa itu begitu mengerikan. Itu tidak hanya berdampak kepada diri saudara. Itu bisa berdampak kepada keturunan saudara, 3-4 keturunan ke depan. Dan dosa selalu menghasilkan kutuk. Dosa selalu menghasilkan sakit penyakit. Dosa selalu menghasilkan kehancuran, kematian, bahkan maut, saudara. Dan Alkitab mencatat, saudara, dosa itu ada ukurannya, ada takarannya. Memang di hadapan semua dosa ada dosa. Tapi bagi Tuhan, saudara, ada takarannya, ada ukurannya. Dan Alkitab mencatat ada dosa-dosa tertentu yang menghasilkan yang sangat fatal konsekuensinya. Dosa apakah itu? Hari ini kita akan belajar. Ada 5 dosa yang mesti saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita buka ayat ke-6 dari 1 Korintus tadi. Kita baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Katakan menginginkan hal-hal yang jahat. Dan medan perjuangan pertama yang harus kita kalahkan adalah musuh yang ada dalam hidup kita, yakni hal-hal yang jahat. Katakan hal-hal yang jahat. Dalam bahasa Yunani saudara disebutkan dengan kata kakos. Yang artinya sikap yang buruk, pikiran yang buruk, perasaan yang buruk, tindakan yang buruk, yang salah, yang merusak, saudara. Itu arti dari kata kakos, jahat, saudara. Dalam bahasa Inggris disebut evil. Saya mau tanya saudara, saudara masih berbuat jahat? Masih berbuat jahat? Coba lihat di sampingmu, beritahu dia, saya tahu Anda orang yang baik. Beritahu dia coba, saya tahu Anda orang baik. Saudara, seringkali kita berpikir kejahatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang membunuh, merampok, menyiksa orang, saudara. Memperkosa dan juga mungkin para koruptor lah. Yang hukumnya paling berat kan sama teroris seperti itu kan. Tapi hari ini saya mau ngajak saudara untuk memperhatikan lebih dalam lagi tentang apa sih definisi tentang kejahatan itu menurut Tuhan. Dari mana kejahatan itu dimulai. Bisa dikecilin AC-nya, sudah mulai kedinginan. Jadi kita akan melihat akarnya. Kejahatan itu dari mana, saudara? Kita buka Yakobus pasal ketiga ayat 16. Kita baca bersama-sama, saudara ya. 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi akar kejahatan itu dimulai dari mana? Iri hati, mementingkan diri sendiri. Sekali lagi mungkin menurut sebagian besar orang yang disebut kejahatan kalau sudah melakukan dosa-dosa yang besar. Seperti mencuri, membunuh, merampok. Tapi bagi Tuhan kejahatan itu dipandang sampai ke akarnya. Dan Alkitab mengatakan akar dari kejahatan adalah iri hati, mementingkan diri sendiri.
Apa itu mementingkan diri sendiri? Egoisme. Segala sesuatu yang kita lakukan, meskipun itu baik di pandangan kita atau di hadapan manusia, tapi kalau itu motivasinya adalah kepentingan diri sendiri, itu bisa jadi tanda petik di mata Tuhan. Itu sebuah kejahatan. Haleluya. Coba sambil saya sampaikan, saudara tilik hati saudara ya, buka hati saudara. Selama ini betul enggak saya ini jahat? Ya, mementingkan diri sendiri. Nah, akar dari mementingkan sendiri, egoisme itu apa sih? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Di Pria Sejati kami pernah belajar begini. Hawa nafsu itu begini. Hawa nafsu adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Untuk mengambil bagi diri sendiri. Sekalipun mengorbankan atau merugikan orang lain. Karena hawa nafsu itu selalu mengambil atau menuntut, saudara. Haleluya. Kita baca bersama-sama yuk. Ada di ketik ya? Ada ya? Oke. Kita baca bersama-sama. Hafalkan ini saudara ya. Yuk 2, 3. Hawa nafsu adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri sekalipun mengorbankan atau merugikan orang lain. Karena hawa nafsu itu selalu mengambil atau menuntut. Coba saya berikan contoh-contohnya yang praktis saudara. Misalnya ya di dalam bekerja. Saya percaya ya ketika orang bekerja di sebuah perusahaan atau dimanapun saudara. Di tempat kerja saudara. Umumnya pasti selalu yang dipikirkan adalah apa? Apa yang saya dapatkan dari perusahaan ini. Betul nggak? Betul nggak? Gajinya berapa? Posisinya apa? Betul? Betul nggak? Bukan apa yang aku dapat berikan untuk perusahaan ini. Selalu yang dituntut adalah apa yang bisa saya dapatkan. Bukan apa yang saya bisa berikan. Itu di dunia kerja saudara. Apalagi? Misalnya dalam pacaran. Tadi pagi saya diingatkan satu ayat. Coba dibuka 1 Tesalonika itu. Saya minta saudara yang pacaran perhatikan ini baik-baik. Kalau Anda seorang pria yang masih jomblo, lalu kemudian dapat pasangan, mendekati seorang cewek, ketika Anda berpacaran saudara, Anda mesti perhatikan baik-baik. Jangan memperdaya dia. Ya, di gereja ini saya ngajarkan, saya melarang, walaupun saya tidak bisa memperhatikan 24 jam. Kalau Anda pacaran saya larang. Kalau Anda nurut saya sebagai seorang pemimpin dan gembala saudara, saya larang saudara pegang tangan, kecuali hal-hal tentu lewat jalan bolehlah. Saya larang Anda kalau kemana-mana berdua-dua, ya saling rangkul-rangkulan nggak boleh. Ya, sudah banyak kasus ya kita konseling, ya, ketika tangan sudah dipegang. Habis pegang tangan, pegang pundak, habis pegang pundak, pegang kepala, habis pegang kepala, pegang rambut, pegang apa, pegang lain, pegang lain. Ya, nah kita berkembang nih. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Baik-baik, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Kalau Anda sedang pacaran, Anda harus tahu itu. Jangan diobok-obok, jangan dimain-main pasanganmu itu loh, pacarmu itu. Itu harus dianggap saudaramu, adikmu. Kalau adikmu nggak mungkin kalau Anda obok-obok. Ngerti maksud saya ya? Ngerti gak maksud saya? Ya, mesti diperhatikan baik yang muda-muda ini. Yang cewek juga sama. Jangan yang pria mulai merangkul, Anda saudarakan badan gitu kan. Gak boleh seperti itu. Ya, jadi yang pacaran mesti perhatikan baik-baik. Itu muncul karena hawa nafsu. Itu muncul pasti sudah bukan dari Tuhan. Kalau Anda pacaran Kristen begini. Adalah ya untuk saling mengenal dengan tujuan pernikahan. Jadi pacaran itu tujuannya dalam
pernikahan. Tapi proses pacaran itu adalah untuk mengenal. Oh iya, kalau pasanganku ini dia tidak suka kalau saya ngomong begini, sikap begini. Oh kalau saya lakukan begini dia suka. Gitu kan, oh saya tahu kelemahannya begini, oh iya gini. Kenal, begitu nanti sampai pernikahan, tuh tahu nih kelemahan satu sama lain, kelebihan satu sama lain. Dalam masa-masa pacaran kita bicarakan apa? Bicarakan tentang tujuan ke depan. Dek, nanti kalau kita sudah married ya, saya kepingin nanti kita punya anak 2. Kan gitu kan, gak apa-apa dibicarakan. Itu visi ke depan. Sebelum kita ke pelaminan, saya mau siapkan rumah dulu. Karena Alkitab berkata bangun rumah dulu gitu kan. Baru tangganya dibangun, jadi rumah tangga gitu. Jadi persiapkan semuanya, dibicarakan hal-hal ke depan. Apa tantangannya? Kumpulkan sama-sama. Nanti ketika sudah married, sudah punya kebiasaan bergumul bersama-sama. Ada tantangan apa, ada masalah apa, hadapi bersama-sama. Itu tujuannya pacaran itu. Haleluya. Amin. Anda sudah menikah juga harus perhatikan baik-baik. Istri-istri. Ya. Anda mesti harus tahu suamimu seperti apa. Kenalin dia. Jangan waktu lagi suami memenuhi keinginan kita baru kita layani dia. Kita bikin kopi, kita masak yang enak. Gitu kan. Itu namanya egois lagi. Ya kan? Betul gak? Iya. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Pokoknya semua yang wujudnya motivasinya hanya ingin memuaskan diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri, itu kategorikan kejahatan saudara. Nah tapi karena motivasinya gak kelihatan, secara semata saudara, maka yang tahu itu hanya saudara sendiri dan Tuhan. Plus iblis juga tahu saudara. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan ini? Egoisme ini. Dan hawa nafsu ini saudara. Buka Yohanes 3 ayat 16. Tadi kalau kejahatan itu Yakobus 3 ayat 16. Lawannya Yohanes 3 ayat 16 saudara. Kita baca bersama-sama saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Lawan dari hawa nafsu adalah kasih. Kenapa? Karena kasih adalah keinginan untuk memberkati, untuk memberi sekalipun mengorbankan dirinya sendiri. Karena kasih selalu memberi. Amin. Haleluya. Itulah Allah kita. Kalau ngomong kasih, dia selalu memberi. Hal pertama yang dilakukan adalah dia memberi anaknya. Yang tunggal itu, yang begitu dikasih. Haleluya. Ada gak kejahatan di dalam hidup kita? Ada? Ada gak? Coba lihat kiri kananmu lagi. Nah sudah tahu kan, ya bukan hanya orang baik tapi juga orang jahat. Termasuk di depan saudara juga orang jahat. Oh iya kan? Karena mementingkan diri sendiri. Ada. Seperti itu. Oke. Yang kedua, dengan cepat saudara ya. Ayat ke-7, buka 1 Korintus 10 ayat 7. Dosa yang kedua. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Musuh yang kedua yang mesti kita kalahkan. Yakni dosa menyembah berhala. Katakan sama-sama menyembah berhala. Nah dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata ya idolatres saudara. Yang ini diambil dari kata idola. Tahu idola? Tahu idola? Semua kita pasti punya idola. Ya, dan hampir sebagian orang ya, terutama orang Kristen, ketika ditanya, berhala itu apa sih? Selalu dikonotasikan dengan benda atau patung yang disembah. Betul gak saudara? Kalau kita bilang itu menyembah berhala, pasti yang disembah itu patung saudara. Atau benda seperti itu saudara. Tapi apakah berhala itu selalu itu menyembah patung? Menyembah berhala itu selalu menyembah patung? Ya. Memang berhala itu selalu identik dengan patung. Tapi sebelum orang menyembah patung, sebelum patung itu ada di mana? Itu ada di pikiran saudara. Betul?
dibuatnya seperti apa, itu ada di dalam pikiran saudara. Ya, jadi penyembah berhala itu saudara, itu mulai saya dari sini. Nah, pengertiannya begini, penyembah berhala ini. Coba dibuka. Menyembah berhala adalah suatu sistem penilaian yang kita buat, yang berkata bahwa sesuatu itu, berhala itu, ya lebih daripada Tuhan. Di pikiran kita berkata, sesuatu itu lebih daripada Tuhan. Yang kita anggap lebih daripada Tuhan itu berhala. Jadi bukan hanya patung, bukan hanya pohon. Jadi berhala itu sesuatu yang kita nilai lebih daripada Tuhan. Tapi saya mau tanya hari ini, saudara masih punya berhala? Saya bersyukur Pak, saya gak punya berhala. Karena Tuhan bagi saya itu lebih tinggi nilainya dari apapun juga. Tunggu dulu. Untuk mengetahui apakah saudara itu betul-betul tidak punya berhala, ya, atau sesuatu yang jadi berhala, saudara, ya, atau tidak, saudara, adalah saat saudara dan saya diperhadapkan untuk memilih sesuatu itu atau Tuhan, saudara. Gampang sekali diujinya, betul, ya. Di saat yang sama, itu bisa jadi berhala, tapi di tempat yang lain, di waktu yang lain itu tidak bisa jadi berhala. Misalnya saya beritahu, hobi itu bisa jadi berhala. Di satu tempat yang sama, di waktu yang sama itu bisa jadi berhala. Tapi di tempat yang lain, di waktu yang lain itu gak bisa jadi berhala. Misalnya apa? Contoh ini, waktu Anda tahu, misalnya hari Minggu, kan Anda punya hobi nih. Pas kebetulan hari Minggu diadakan hobi itu. Enggak di hari yang lain misalnya. Kalau ada diadakan lagi lama, mungkin sebulan lagi. Seperti itu. Tapi saudara lebih mengutamakan itu daripada mungkin pergi sembahyang. Itu bisa jadi berhala, saudara. Dan banyak anak Tuhan yang sangat terikat dengan hobinya. Sesuatu yang disayangi. Haleluya. Apalagi pikiran. Pikiran itu bisa jadi berhala. Kalau disampaikan firman Tuhan, ini gak masuk akal. Itu pikiran kita bisa jadi berhala, saudara. Bukan mengizinkan firman Tuhan untuk mengubah pikiran kita atau menilai pikiran kita, saudara. Apalagi pengalaman juga bisa jadi berhala. Pengalaman bisa jadi berhala, saudara. Anak saudara bisa jadi berhala. Ya. Pacar juga bisa jadi berhala. Kapan pacar jadi berhala? Ketika firman Tuhan berkata, kalau tidak seiman jangan, diambil juga. Dirangkul juga. Ya kan jadi berhala. Jadi dimengamalkan firman Tuhan kan, pacarnya lebih besar nilainya daripada firman Tuhan. Apalagi tontonan sinetron, drakor. Itu perampok terbesar itu. Mencuri waktu, berjam-jam di situ. Pelayanan bisa jadi berhala. Para volunteer kita semua melayani. Bisa jadi berhala ini, pelayanan ini. Pekerjaan bisa jadi berhala. Jadi banyak hal dalam kehidupan kita bisa jadi berhala. Makan juga bisa jadi berhala, cabai jadi berhala cabai. Kalau nggak ada cabai nggak bisa makan, itu berhala itu, saudara. Jadi berhala. Iya, ya kan? Apalagi yang bisa jadi berhala, banyak ya. Masalah bisa jadi berhala, masalah. Ya kan? Dipikirkan terus masalah jadi besar gitu kan. Jadi nggak ingat Tuhan lagi dia. Yang diingat tuh berhala. Apa masalahnya seperti saudara. Perasaan bisa jadi berhala. Betul? Banyak orang menyembah kecantikannya. Saya sudah ngajarkan soal apa? Narsis ya, narsisme saya sudah ajarkan. Masih ingat saudara ya? Ya. Hamba Tuhan bisa jadi berhala juga, hamba Tuhan. Satu kali saya baca sebuah buku
tulisan seorang hamba Tuhan. Dia gereja besar, sudah almarhum dia. Satu kali dia naik pesawat sama istrinya. Dia bilang sama istrinya di pesawat itu, Mi, saya kan keliling hampir banyak daerah gereja, bahkan luar negeri. Banyak jemaat itu. Ya, seringkali kalau ketemu hamba Tuhan, mereka terus kayak seperti mendewakan gitu loh. Ya, lalu dia ngomong sama istrinya, Mi, saya mau tanya kalau gereja A ini, ya di dalam gerejanya kalau punya berhala, apa berhalanya? Gitu kan? Istri sebutkan, ini berhalanya, ini berhala. Sistemnya itu jadi berhala, musiknya jadi berhala, ya kan? Seperti itu. Didengung-dengungkan semuanya, peralatannya, gedungnya jadi berhala. Wah, luar biasa. Seperti itu. Lalu tiba-tiba suaminya tanya, kira-kira kalau di gereja kita apa yang jadi berhala? Kamu yang jadi berhalanya. Istrinya ngomong gitu kan. Loh, kenapa aku jadi berhala? Kenapa apa? Semua jemaat tunjuk kamu. Kalau ada doa altar gitu, dulu altar gitu kan. Kalau sudah berdiri semua di atas mimbar, depan mimbar. Kalau para pekerja-pekerja yang lain doakan gak mau tunggu kamu. Itu berhala kamunya. Seperti itu. Jadi hamba Tuhan bisa jadi berhala, saudara. Banyak yang jadi berhala. Facebookmu bisa jadi berhala. Satu hari berapa jam Anda lihat Facebook, Anda kotak-katik, Anda bikin status. Hah? Apalagi jadi berhala? Pakaian. Pakaian jadi berhala. Bisa. Ya. Satu kali seorang hamba Tuhan bernama John Beeville, saudara. Dia ditanya, ya, pakaian apa sih yang patut dipakai oleh orang Kristen? Lebih khusus ketika di gereja. Ya kan? Apakah boleh memakai pakaian yang mini-mini? Ya kan? Yang tanda petik buka sana buka sini seperti itu. Sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu kan? Dan hamba Tuhan ini tidak menjawab boleh atau tidak, saudara. Dia hanya berkata begini, tergantung siapa engkau. Oh, jawabannya waktu saya baca itu luar biasa. Dia bilang, if you are princess, jikalau Anda seorang putri, seorang ratu, maka kamu akan berpakaian seperti ratu. Lalu dilanjutkan, kalau kamu seorang pelacur, kamu akan berpakaian seperti seorang pelacur untuk menarik mata para laki-laki yang hidung belang itu. Begitu kan? Iya. Jadi kamu berpakaian itu apa? Kamu tahu di tempat pelacuran nggak ada wanita yang pakai bajunya itu tutupi semuanya sampai ke lutut gitu kan? Pasti belah-belah semuanya kurang bahan itu. Oh ya, begitu saya baca betul juga. Jadi pakaianmu itu mencerminkan siapa Anda. Kalau nggak salah 10 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Itu mungkin saudara tahu, saya ceritakan nggak apa-apa. Itu sudah pernah masuk di Facebook, di media koran juga pernah kalau nggak salah. Gerejanya Pak Gilbert Rumendong. Satu kali istrinya pernah tegur singernya. Entah setelah pelayanan atau waktu latihan. Pakaian itu beda sekali. Dan istrinya berkata begini, Anda memakai baju seperti perempuan sundal. Tersinggung singernya, laporkan ke polisi. Tapi nggak sampai ke pengadilan, saudara. Hanya diperdamaikan, saudara. Dari pakaian kita akan dikenal. Seorang perancang busana bernama Anne Avanti, saudara. Dia berkata gereja bukanlah fashion show. Jadi saya bersyukur saudara di sini cukup aman. Tidak ada pakai yang seksi-seksi. Amin. Apalagi yang top 10 ya. 10 top ya. Ya. Dan prinsip berhala itu saudara, dia selalu minta korban. Korbannya adalah orang yang menyembahnya. Itu akan dikendalikan. Jika kita menyembah itu, kita akan dikendalikan. Jadi kalau saudara, kita perlu merecek masing-masing kita. Apa yang mengendalikan kita hari-hari ini? Kita lebih banyak memberikan waktu di situ. Apakah itu sungguh-sungguh membangun kehidupan kita?
lebih bermanfaat lagi, berguna lagi, maksimal dalam kehidupan ini, atau sebaliknya. Waktu kita terbuang dengan percuma. Kita nonton sampai gak punya waktu lagi untuk dengan keluarga. Kita habiskan waktu itu sampai kita gak punya kesempatan lagi dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Atau dengan membaca firman Tuhan. Gak punya waktu lagi berdoa. Saya yakinkan itu tontonanmu itu sudah pasti jadi berhala, saudara. Ada satu keluarga ada di luar gereja ini, saudara. Itu hampir cerai. Gara-gara sering main Facebook. Betul. Ternyata di Facebook itu suaminya kenal dengan seorang gadis. Dari perkenalan itu terjadilah perselingkuhan, saudara. Makanya berhala itu selalu meminta korban, saudara. Ya, ada banyak hal yang lain, saudara. Sekali lagi, menyembah berhala adalah suatu sistem yang kita buat yang berkata lebih tinggi daripada Tuhan. Haleluya. Dan Rasul Yohanes di suratnya di 1 Yohanes pasal ke-5 berkata begini. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala patung. Oh tidak kan? Waspadalah terhadap segala berhala. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, kamu harus waspada dengan berhala ya. Tanya dia apa berhalamu? Ya. Turut cek ya, perlu disingkirkan berhala itu, saudara. Oleh yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular, saudara. Yang ketiga, musuh yang harus kita perangi adalah mencobai Tuhan. Sama-sama katakan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah memaksa Tuhan atau menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya, dengan karakternya, dengan kehendaknya, yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kita minta Tuhan lakukan, saudara. Satu kali waktu Yesus disalibkan, saudara, ditulis dalam kitab Lukas, saudara, orang-orang yang menyalibkan dia itu berkata begini, kalau engkau itu juru selamat, engkau itu Mesias, selamatkan dirimu. Coba dibuka Lukas 23. Lukas 23 ayat 35. Orang banyak itu berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saya mau tanya saudara, ketika mereka minta Yesus untuk menyelamatkan dirinya, Yesus bisa selamatkan dirinya enggak? Sangat bisa. Kenapa dia enggak mau? Karena itu bukan kehendaknya. Kehendaknya adalah dia harus menyelesaikan apa yang sudah Bapa tetapkan buat dia, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang melakukan hal yang sama? Mencobai Tuhan, memaksa Tuhan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya, bertentangan dengan kehendaknya, saudara. Ada orang pacaran, sudah tahu bukan seiman, masih doa, Tuhan berkati hubungan kami. Tuhan berkata, nggak seiman. Gak bisa. Ya kan? Bagaimana Tuhan bisa memberkati hubunganmu? Banyak seperti itu kan, dipaksa. Tuhan izinkan itu. Akhirnya menikah. Apa yang terjadi? Baru tahu. Belangnya seperti apa? Apa yang dilakukan? Setelah ketahuan? Dia bilang gak jodoh katanya. Kurang cocok kita. Bukan dari Tuhan. Dari dulu awal itu bukan dari Tuhan. Kita pilih sendiri. Kalau kita mengambil keputusan sendiri, resiko tanggung sendiri. Ya kan? Ada teman cerita, dia gembala. Ada 2 anak muda, baru SMP. Pacaran. Satu itu anak majelis, satu anak pendeta. Lalu karena pacaran itu, kemudian
Berhubunganlah mereka seiman. Gitu kan. Tapi ini hamil. Lalu hamil mau gimana? Jalan keluar yang paling cepat instan adalah dinikahkan. Saya berkata itu sebuah kebodohan juga. Terus dinikahkan hanya mereka. 2 tahun setelah anak mereka lahir. Banyak cekcok. Ya belum tahu apa-apa. Akhirnya apa? Cerai. Nah orang tuanya tahu firman. Sudah cerai gak boleh menikah lagi kan. Sampai mau memisahkan kan. Bagaimana ini? Lalu dengan dalih dia masih muda ya. Siapa yang nafkahi nanti? Bagaimana biologisnya? Bagaimana ini itu? Nah itu makanya Alkitab berkata, Yesus berkata pernikahan itu kalau bukan diberikan kasih karunia oleh Allah gak ada yang mengerti. Gak ada yang mampu. Lalu ambil jalan keluar sendiri dengan begitu cepat instan. Mengambil jalan keluar, menciptakan masalah yang baru. Kita pernah layani di sini. Bukan jemaat kita. Sudah hamil, keluarga datang. Kita tanya, ya pokoknya saya minta bukakan semuanya. Lalu saya bilang gini, kalau menikah belum tentu itu jadi jawaban. Tapi saya berikan sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya hikmat. Saya sampaikan. Enggak usah dinikahkan. Apalagi itu tidak seiman. Kalau dia berkata mau nikah masuk ke kita, itu belum tentu. Bagus juga. Jangan terbuai. Karena ini seumur hidup menikah itu. Bagaimana solusinya? Saya berikan solusi. Anakmu diungsikan sampai anak itu dalam kandungan itu dilahirkan. Supaya yang pertama, kenapa dia harus diungsikan? Supaya tidak banyak orang yang tahu. Supaya tidak menjadi bahan gosip. Supaya keluarga juga tidak mengalami tekanan sosial seperti itu. Ya, setelah itu mungkin anak itu diadopsi oleh yang lainnya. Oleh keluarga yang lainnya. Ya, buat kesepakatan dulu seperti itu. Dan dia tidak terikat. Puji Tuhan, ikuti. Dan hari ini saya melihat dia sudah menikah lagi dan diberkati Tuhan. Jadi mesti hati-hati saudara yang kayak begini. Ya, kalau saudara pacaran dengan seiman, saudara jangan minta diberkati oleh Tuhan. Itu gak sesuai dengan firman-Nya. Sudah jelas, ya kan? Bagaimana Pak supaya itu? Nah itu makanya perasaanmu itu jadi berhala. Udah cinta Pak. Kalau orang bilang kalau cinta sudah melekat, kami rasa coklat. Udah gak bisa, udah terlalu besar. Gitu kan? Tuhan ngomong apa? Gak dengar itu. Yang kita dengar itu suara hati kita, perasaan kita. Kita bilang itu suara Tuhan. Ya kan? Hati-hati yang seperti itu saudara. Ya, apalagi saudara mencobai Tuhan. Kita mungkin mau kemana gitu kan. Tuhan, aku minta perlindungan-Mu ya. Sepanjang jalan supaya tiba cepat tujuanku dengan selamat seperti itu. Enggak tahu di tengah jalan tabrak. Mati di tempat. Lalu sampai di surga. Dia nanya Tuhan. Tuhan kenapa gak lindungi aku? Kan aku sudah berdoa. Tuhan minta perlindungan. Supaya Tuhan kirim para malaikat. Tuhan berjawab. Anakku, aku bukan tidak melindungimu. Aku sudah utus malaikatku. 2 aku utus untuk menjaga kamu. Lalu kenapa aku tabrak Tuhan? Karena kamu kecepatan anakku. Sampai-sampai malaikatku itu susah menyusul engkau. Saking cepatnya kendaraanmu itu loh. Jadi ada orang Kristen mati gitu saudara. Bukan karena Tuhan tidak melindungi menjaga dia. Tapi saking cepatnya. Sampai malaikat pun tidak bisa menyusul dia saudara. Ya kan? Ya kan? Itu namanya mencobai. Anda tidak bisa berkata begini, Tuhan jangan bawa aku masuk ke dalam pencobaan. Tapi Anda sengaja masuk ke tempat itu. Di mana engkau bisa dicobai. Anda tidak bisa berdoa seperti itu, Anda mencobai Tuhan jadinya. Haleluya. Kalau Anda bisnis, Anda berkata Tuhan berkati bisnisku. Tapi bisnis itu tidak jujur. Nipu sana nipu sini. Anda mencobai Tuhan. Dan akibat mencobai Tuhan adalah kita berkata akan dipagun ular. Simbol daripada iblis. Jadi orang yang mencobai Tuhan itu artinya pintu hidupnya itu terbuka untuk diserang oleh kuasa gelap. Jadi gak heran kalau ada orang Kristen diserang oleh setan. Karena hidup gak dalam kebenaran.
mencobai Tuhan. Haleluya. Aduh. Cepat ya. Yang keempat, ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini dosa kebanyakan anak Tuhan. Bersungut-sungut. Enggak tahu tadi pagi begitu bangun ada sungut-sungut. Sampai ke sini ada sungut-sungut enggak? Bersungut-sungut dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan gorguzo. Saudara, memiliki pengertian sama dengan mengeluh, bergumam dalam hati, ya tanda ketidakpuasan, memberontak. Dan hari-hari ini bersungut-sungut itu sering dianggap sesuatu yang wajar. Tapi tahukah saudara bahwa bersungut-sungut itu Tuhan sejajarkan dengan dosa menyembah berhala. Dengan dosa mencobai Tuhan. Dengan dosa berbuat kejahatan. Dan konsekuensinya akibat dari bersungut-sungut adalah dibinasakan oleh malaikat maut. Mau ketemu malaikat maut? Banyak bersungut-sungut. Saya yakin pagi, siang, sore, malam 5 kali sehari pasti saudara ketemu malaikat maut. Sungut-sungutnya terus seperti itu. Ya. Bersungut-sungut artinya kan lawannya itu. Kan kalau bersungut-sungut itu kan lawannya bersyukur saudara. Kalau Mazmur 100 berkata saudara, masuklah gerbangnya dengan pujian atau nyanyian syukur. Dan Mazmur 22 ayat 4 berkata Tuhan itu bersemayam atas puji-pujian umatnya. Jadi waktu kita bersyukur saudara, kita senang membiarkan Tuhan bersemayam atas hidup kita. Atau kita mengizinkan Tuhan menguasai, berdaulat atas kehidupan kita. Dan kalau dia menguasai hidup kita saudara, dia akan menjadi pelindung bagi hidup kita saudara. Sebaliknya kalau kita bersungut-sungut itu artinya kita sedang menyatakan Tuhan tidak boleh berdaulat ya. Tuhan tidak boleh berkuasa. Tuhan tidak boleh bertata atas hidupku. Ngerti ya? Jadi kenapa kita banyak masalah? Karena kita banyak bersungut-sungut saudara. Haleluya. Jadi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun, kita percaya itu baik, itu baik, itu baik. Minimal pikiran kita itu terlatih untuk memikirkan yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita bersungut-sungut, pikiran kita selalu terbentuk, terbina, terlatih untuk memikirkan yang buruk, yang buruk, yang buruk, yang buruk terus saudara, seperti saudara. Ya, saya berharap mulai hari ini jaga mulut kita, jaga pikiran kita. Supaya jangan bersungut-sungut saudara. Amin. Bersungut-sungut artinya kita, tadi kan kalau kita bersyukur Tuhan, yuk bertata yuk Tuhan atas hidupku ini. Tapi bersungut-sungut kita berkata begini, Tuhan engkau enggak boleh ya bertata atas hidupku. Artinya gini, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan engkau tidak becus mengatur hidupku. Engkau tidak berkuasa mengatur hidupku. Semalam sekitar jam 9 saya nonton sekilas sebuah film ya yang dia mengalami banyak masalah, dia dipukul oleh musuh, oleh penjahat saudara. Lalu dia berkata, Tuhan kenapa engkau tidak adil? Engkau tidak becus untuk mengatur dunia ini. Kenapa ada orang-orang jahat? Dia berkata, Tuhan boleh enggak aku gantikan posisimu yang jadi Tuhan? Tuhan jawab doanya, dia jadi Tuhan saudara. Oh dia punya kuasa supernatural saudara. Seperti itu. Dia ketemu kejahatan orang jahat, dihajar semua seperti itu saudara. Oh dia bangga sekali saudara. Seperti itu. Lalu kemudian seorang malaikat datang kepada dia. Dia bawa naik ke tempat yang tinggi. Ketika dia naik ke tempat tinggi, dia dengar banyak suara. Lalu dia tanya malaikat itu, ini suara apa? Malaikat berkata, bukankah engkau sudah jadi Tuhan, kenapa engkau tidak tahu ini suara apa? Ini suara orang lagi berdoa, minta kepada Tuhan. Loh gimana saya bisa tahu banyak begitu? Nah itulah, kau baru jadi seperti itu. Sudah ngeluh bagaimana Tuhan 24 jam dalam waktu manusia mendengarkan setiap doa-doa manusia. Belum lagi dengar keluhan.
Ya kan? Belum lagi dengar banyak hal-hal yang tidak berkenan di matanya, di telinganya saudara. Seperti saudara. Ya. Saya berharap saudara jangan menyibukkan Tuhan lagi dengan hal-hal yang tidak baik. Naikkan pujian, naikkan ucapan syukur. Buat hatinya senang. Amin. Hidup sepadan, seirama dengan apa yang dia mau. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang terakhir. 1 Korintus 10 ayat 8 ya. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang saudara. Yang kelima, yang terakhir. Dosa yang harus kita perangi adalah percabulan. Sama-sama katakan percabulan. Nah, bahasa Yunani ditulis dengan kata porneo. Berasal dari kata porno saudara. Apa itu percabulan? Percabulan adalah sesuatu yang dipikirkan dan dilakukan. Baik melalui melihat, mendengar, dan itu membangkitkan gairah nafsu atau syahwat. Ngerti ya? Yesus berkata, kalau engkau lihat seorang wanita dan kamu menginginkan itu. Belum dilakukan loh. Baru dalam pikiran, kamu sudah berzina dengan dia dalam hatimu. Dosa percabulan ini begitu populer hari-hari ini. Dan dapat diterima di semua kalangan. Dan siapapun, dimanapun saat ini. Kecuali dalam Alkitab saudara. Kecuali dalam Alkitab. Ya. Dosa ini tidak hanya menyerang para kaum Hawa saudara. Tapi juga kaum wanita saudara. Ya, saya perlu ingatkan saudara, sekali lagi saudara yang sedang pacaran, hati-hati dengan dosa ini. Jangan menyangka, gak apa-apa, kami kuat kok, kami kuat. Dengarkan baik-baik, 90% seseorang itu tidur, ya melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu bukan dengan preman pasar, dengan pacarnya. Ngerti ya? Bukan dengan orang yang baru ketemu atau dengan preman, pasti dengan pacarnya. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu Saudara sekali lagi, jaga anak-anak Bapak Ibu. Ya, ingatkan, doakan terus. Kalau pacaran, pacaran yang kudus saudara. Dan saudara-saudara yang sedang pacaran, kalau pacarmu membawa Anda tidak semakin mengasihi Tuhan, tidak semakin hidup benar, sepak dia. Ini bahasa saya sudah lama gak keluar. Sepak dia, tendang dia. Itu bukan pacar dari Tuhan pasti. Waktu pacarannya sudah menghanyutkan Anda. Membuat Anda jatuh, apalagi nanti menikah. Udah pasti sengsara Anda. Dengan pacar yang seperti itu. Gak peduli dia anak Tuhan kek, anak pendeta kek, gak peduli. Tendang dia saudara. Kalau nanti mungkin Anda ngomong sama pacarmu, kita gak bisa sama-sama lagi ya. Sementara waktu ini. Karena kita lihat hubungan kita gak benar. Kenapa kami ambil keputusan itu? Karena pendeta saya mengajar seperti itu. Kalau dia macam-macam, datangin dia kepada saya. Biar kita berargumen. Kita akan jelaskan. Kalau Anda sungguh-sungguh mencintai dia, Anda memperlakukan dia dengan baik. Kalau itu barang berharga, Anda perlu merawat dia dengan nilai-nilai yang berharga. Bukan nilai-nilai yang sampah. Yang begitu dipakai, habis pakai dibuang begitu saja. Yang kayak begini tuh saya marah sekali saudara. Saya gak pernah kompromi yang begitu. Ya, karena itu banyak hal yang merusak kehidupan saudara. Haleluya. Saya gak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini saudara. Tapi saya percaya hari ini 5 dosa ini. Ingat baik-baik. Perbuatan jahat, mementingkan diri sendiri. Apalagi? Halo? Menyembah berhala. Masih ada berhala ya? Ya di dalam diri saya ada berhala. Begitu saya persiapkan firman ini saya tahu saya ada berhala itu. Betul. Karena pelayanan jadi berhala loh. Ya. Gak cari Tuhan sungguh-sungguh. Udah tahu lah pengalaman, udah tahu nanti gampang kok. Mulai firman ini gampang lah. Ada konkordasi gitu kan, ada kamus Alkitab. Nah carilah bahasa Yunani-nya apa, terangkan begini ya gampang loh gitu kan. Itu jadi berhala itu saudara. Jadi bagi saya jadi berhala. Gitu.
Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan. Jangan mendoa sesuatu yang bertentangan firman-Nya. Jangan minta sesuatu yang Tuhan tidak mau lakukan, kita minta dilakukan. Ya kan? Apalagi? Bersungut-sungut, banyak yang kita lakukan ya. Pulang dari tempat ini pasti ngalami lagi. Jaga mulut, jaga hati. Amin. Yang kelima, dosa percabulan.